Silakan foto bareng dulu. Silakan foto bersama dulu. Ayahanda, orang tua dari Bang Rano untuk bisa menyampaikan arahan, bimbingan atau pandangannya terhadap kita semua kepada Bapak Dr. Handas Haji Muhammad Saleh Asnawi MA MH. Silakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan wilayahnya kepada kita semua. Bahwa sore hari ini kita masih diberikan badan umur, diberikan kesehatan, dan diberikan bermacam-macam nikmat. Terutama sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita sore hari ini terjadi karena izin dan kehendak Allah. Sehingga apa yang kita kerjakan sore ini kiranya akan membawa keberkahan untuk kita dan tercapai apa yang kita inginkan. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan hidup pengikutnya setia hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir sore hari ini akan bersepakat dengan saudara sekalian. Saya senang sekali, sangat bersyukur bahwa sore ini Allah mempertemukan saya dengan saudara saya semua. Karena bagaimanapun kalau Allah tidak mempertemukan kita sore hari ini, barangkali kita tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Dan saya terima kasih kepada pembicara yang terdahulu dari Pak Johnson, adik-adik saya ini semua sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas pokok daripada tujuan daripada pertemuan kita sore ini. Tapi saya ingin menggarisbawahi dan menyampaikan hal yang paling penting. Karena bagaimana mungkin kita akan bekerja sesuatu, ikhlas bergerak sesuatu, dan bagaimana mungkin akan menghasilkan sesuatu yang baik apabila kita segala pekerjaan tidak dengan ikhlas. Pekerjaan itu kalau kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah akan mendapat hasilnya. Tapi keikhlasan itu, bagaimana kita membuangnya tenaga kita, bagaimana kita menjadi tenaga kita, harus kita paham dulu apa yang dimaksud yang akan kita kerjakan ini, apa untungnya untuk saya, apa untungnya untuk keluarga saya, apa yang bisa saya dapat dari apa yang saya kerjakan sekarang. Ini yang paling penting. Nah, saya di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita bicara sekarang ini bicara masalah lembaga negara. Negara kita ini, negara Indonesia ini, itu terdiri dari pengurusnya, terdiri dari pemerintahnya, itu pemerintah punya pegawai negeri dan legislatif. Legislatif itu adalah anggota DPR yang dipilih oleh kita, yang mewakili kita. Legislatif itu fungsinya untuk menentukan arah daripada kehidupan kita ke depan. Makanya legislatif itu mewakili rakyat. Dia nyerap aspirasi dari rakyat, langsung diperjuangkan di dewan di sana untuk bersama-sama pejabat-pejabat pemerintah untuk memperjuangkan aspirasi tadi yang dia dapat. Itu. Dia punya kekuasaan untuk mewakili masyarakat, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang diusulkan oleh masyarakat. Paham ya? Nah, intinya saya ingin ingatkan kita semua, kita ini hidup tidak pernah tahu sampai kapan kita bisa hidup. Kita ngobrol, nggak tahunya besok sudah meninggal. Sementara yang dikasih kesempatan untuk memilih wakil-wakil kita yang akan memperjuangkan kita, itu kita yang sekarang masih hidup. Nah, kenapa enggak waktu kita masih hidup ini, mati dia bermelapas ini, kita gunakan hak kita ini sebetul-betulnya
Karena inilah yang akan menentukan masa depan daripada anak cucu kita ke depan. Kalau kita salah memilih anggota DPR yang tidak amanah, kita memilih anggota DPR yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kita semua, hancurlah masa depan anak-anak kita. Siapa yang berdosa? Kita. Gara-gara kerudung, gara-gara duit sedikit, gara-gara apa, kita keluar, kita hibahkan nama kita untuk memilih orang itu yang tidak kita kenal dengan itu. Itu. Jadi kita wajib untuk bertanggung jawab atas anak cucu kita ke depan. Itu anak cucu kita, nasibnya itu tergantung kita sekarang ini. Kalau kita salah pilih pemimpin, salah pilih presiden, salah pemilih ini, hancurlah masa depan anak-anak kita. Siapa? Kita juga sudah nggak punya kemampuan lagi. Kalaupun kita tidak mati, kita sudah tua, tidak punya kemampuan lagi membantu anak-anak kita. Nah, waktu kita masih muda begini, waktu kita diberi hak seperti ini, memanfaatkan itu. Paham ya? Jadi kita ini sekarang ini sebetulnya untuk ikut partisipasi, berkontribusi dalam rangka untuk menentukan masa depan anak cucu kita ke depan. Kita berkontribusi, diminta untuk ikut berkontribusi untuk dalam rangka pembangunan Indonesia ke depan demi anak cucu kita. Ini intinya ini. Setiap 5 tahun sekali kita itu diminta itu. Jadi jangan disia-siakan, jangan dimain-mainkan. Jadi waktu 5 tahun cuma 1 kali, lalu kita sia-siakan, lalu kita seenaknya aja. Musuh siapa aja, orang nggak tahu orang dari mana, nggak tahu siapa itu, kita pilih-pilih aja. Itu sama aja, tentang masa depan kepada anak cucu kita. Ini, paham nggak ini? Nah, kalau sudah paham, saya akan jelaskan siapa Ramo. Kita harus tahu siapa orang yang mewakili kita itu. Kita memilih siapa, kita harus tahu siapa yang presiden yang kita tunjuk. Kita harus tahu latar belakangnya, harus tahu basicnya. Rano ini, saya punya anak itu 5 bersaudara, laki 3, perempuan 2. Yang tertua ini Rano. Rano Alfat ini lahir tahun 1984. Saya nikah tahun 83. Dia 84 lahir. Jadi nggak ada kosong. Lahir 84 dan alhamdulillah sekarang sudah. Dan saya sendiri, saya ini juga sebagai politisi, orang politik. Saya kecuali sebagai pengusaha. Maka Rano ini mau gak mau itu mengikuti darah saya. Dia pernah jadi dewan di Banten provinsi 1 periode. Ini periode yang kedua dia jadi di pusat DPR RI di Komisi 3 dari PKB. Kalau waktu pertama dulu dari Hanura sama-sama saya. Ada yang kenal gak sama saya di sini? Saya di mana coba? Kalau di Tangsel, tahu nggak sama saya? Saya 2 periode di Tangsel, DPRD. Terakhir saya salah satu pimpinan di DPRD. Jadi kalau di antara ini sama sekali nggak kenal saya, berarti selama ini nggak pernah tahu soal politik. Nah ini harus tahu, harus paham betul. Nah, si Rano ini jadi anggota legislatif di provinsi, alhamdulillah dia sukses. Tidak ada cacatan namanya. Sama dengan saya, boleh Anda tanya di pejabat-pejabat atau di siapa di Tangerang Selatan, karena yang merintis Tangerang Selatan ini sejak pemekaran termasuk ada saya di dalamnya. Anggota Dewan pertama. Itu kita nggak pernah, karena memang saya dulu ingin cerita ya, ini sebagai ilustrasi. Saya dikit cerita. Saya dulu umur 27 tahun, Rano itu masih kecil. Saya ini ketua gabungan karyawan pembangunan Indonesia Lampung. Pak Kapur waktu itu yang melantik saya,
sama bupati dan mampir ke rumah saya, sampai-sampai mereka tuh salut dengan saya karena badan saya kecil, rambut gondrong, jadi ketua seperti Lano sekarang. Lano kan ketua KPI provinsi, saya waktu dulu ketua Kakti. Salut mereka. Akhirnya apa? Bupati panggil saya baru punya anak Rano masih kecil, panggil saya, katanya, Saleh, sini kamu mewakili anak-anak muda Golkar ya. Karena kalau zaman dulu pemilihan itu nggak seperti sekarang, hanya 3 partai, P3, Golkar dengan PDI. Nah yang menentukan ini Golkar, penguasanya Orde Baru itu. Jadi kalau Golkar jumlah anggota dewan itu 50 misalnya, 45 diambil Golkar, yang 2 dikasih PDI, yang 3 diambil P3 atau sebaliknya. Gitu. Kamu nggak pilih nama orang langsung ya, itu milihnya partai. Jadi partai yang menentukan. Nah saya diminta, saya nggak tahu. Saya bilang nanti. Lalu kedua saya dipanggil lagi, nanti Pak saya masih pikir. Begitu ketiga saya dipanggil lagi, Pak saya ini baru nikah, baru berapa tahun, baru punya anak 1 masih kecil. Apa yang kamu takutkan? Apa kamu takut nggak biaya dengan anak kecil itu? Ini anggota DPR kamu, anggota terhormat dan gajinya besar, bisa ngikutin anak kamu, pasti bisa. Bukan soal itu saya bilang. Saya kebetulan waktu itu memang saya di politik, di sosial kuliahnya, sosial politik, dan saya paham betul apa tugas pokok dan tugas yang daripada anggota dewan itu. Saya bukan begitu Pak Bupati, saya nggak sanggup karena saya belum punya penghasilan apa-apa untuk menghidupkan anak saya. Kalau saya hanya menghidupkan anak saya berdasarkan hasil DPR, cita-cita saya nggak pernah akan tercapai. Nanti kalau saya sudah kaya, saya baru menjadi anggota DPR. Jawaban itu saya jawab sama Bupati seperti itu. Kalau saya sudah kaya, Pak Bupati, saya janji jadi anggota DPR untuk berkontribusi untuk membangun masyarakat. Karena saya paham betul anggota DPR itu tugas pokoknya apa. Karena saya memang orang politik, saya sekolahnya itu, saya belajar di situ. Akhirnya Bupati ya udahlah, kalau kamu mau saya mau ngomong apa lagi itu. Nah, terakhir berapa tahun kemudian, berapa bulan kemudian setiap ada acara saya disinggung oleh Bupati. Itu salah yang bagus gitu. Jadi nanti kamu kalau udah kaya, jangan nggak kamu jadi anggota dewannya. Gitu. Siap sih, doain itu supaya saya kaya. Nah, akhirnya saya hijrah ke sini. Waktu itu ada ceritanya, bangkrut bukannya kaya, bangkrut habis. Itu usaha saya habis. Saya itu masih kecil, habis usaha saya. Sampai rumah-rumah saya pun kelelang, diambil seluruh. Saya hijrah ke sini. Tapi itulah nasib. Nggak mencapai 10 tahun, saya kembali lagi seperti normal. Dan saya betul-betul jadi, saya mau ngomong saya jadi orang kaya enggak juga ya. Jadi orang yang mampu. Akhirnya apa? Saya jadilah dewan. Saya tepat di janji saya waktu itu. Tahun 2009 saya nyalon dewan. Saya sampaikan kepada warga sini, kepada orang-orang ini itu. Saya ini berjuang ke sini dulu saya cuma bawa kolor aja, cuma saya sekarang berhasil. Ada rumah, ada mobil, ada apa, dan saya waktu itu ada janji saya mau jadi kontribusi kepada masyarakat di dewan. Saya bersetuju nggak sama teman-teman saya, saudara-saudara saya ada di sini? Setuju Pak, nyalon. Alhamdulillah saya nyalon jadi. Nah itulah, itunya. Jadi artinya kami itu jadi dewan memang betul-betul sudah mumpuni, sudah bukan kita mau cari duit di situ. Karena kalau cari duit di tempat dewan salah. Nah ini saya bilang sama Ramo, kami jadi pengusaha dulu, jadi apa dulu. Kalau udah nanti, kalau udah mantap, baru kalau kamu udah berani nyalon jadi dewan, itu berarti kamu harus sudah mumpuni, sudah jadi. Siapa? Nah itulah, makanya Ramo begitu nyalon langsung jadi. Karena saya sudah siap, duitnya ada. Nggak boleh ditanya di provinsi di ini. Nah ini supaya ini saya ceritakan ini supaya jadi ilmu pengetahuan bahwa ini jadi bahan pertimbangan. Jadi kita nanti karena apa yang kita kerjakan inamal amalun biniyatin. Apa yang kita kerjakan itulah yang akan hasil yang akan kita inikan.
Bagaimana mungkin kita kerjakan dengan ikhlas dan tulus kalau kita sendiri nggak mengerti apa yang kita kerjakan itu. Jadi kerjakan ini untuk kebaikan masa depan daripada anak cucu kita. Kita dukung si Rano untuk jadi anggota dewan supaya Rano bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi kita, apa yang menjadi kebutuhan daripada anak cucu kita ke depan. Itu maksudnya. Paham? Jadi itulah paling penting perlu dipahami. Saya tolong betul-betul dihayati, dipahami. Kita memilih dewan ini adalah untuk masa depan anak cucu kita. Jangan sampai kita korbankan hak kita yang per 5 tahun sekali, yang belum tentu 5 tahun ke depan kita akan dikasih hak oleh Tuhan. Sekarang kita masih dikasih hak, gunakan sebaik-baiknya. Walaupun bukan Rano, kalau memang ada saudara yang memang yang lain yang misalnya lebih mantap, pilih dia. Jangan asal pilih. Jangan asal pilih orang kasih duit 50.000, 100.000. Jangan. Masa korban gara-gara 100.000 anak kita nanti masa depan. Karena fungsi anggota DPR itu sangat strategis dalam membangun Indonesia ini, dalam membangun negara ini, dalam membangun keinginan masyarakat. Strategis. Karena dua, pemerintah itu menjalankan apa yang sudah diputuskan bersama DPR. Misalnya membangun ini usulan rakyat dibawa oleh DPR. Pak, kita ini nggak ada ini Pak, kita ini ayam nggak ada, ini segala macam. Oke, kita tampung, nanti kita usulkan. Diusulkan oleh ini, dibangun, diputuskan misalnya. Pemerintah yang menjalankan, yang ngawasi juga DPR. Kalau ada yang nggak dijalankan sesuai dengan itunya, itu bisa diproses di hukum. DPR yang ngawasi. Jadi DPR ini sangat penting sekali. Dia yang memutuskan apa yang harus dibangun pemerintah, dia yang ngawasi, dia yang ini melakukan. Kena saking ininya, makanya kita penting betul milih anggota DPR itu. Maka anggota pilih DPR itu dilibatkan masyarakat banyak, karena itu betapa pentingnya. Kalau milih anggota pejabat kan enggak, mereka aja yang daftar, silakan lah. Tapi kalau DPR, libatkan kita semua, karena itu untuk kepentingan kita. Jadi tolong paham ya, maksud saya ini paham nggak? Ini supaya kerja itu kita harus paham dulu intinya, paham dulu tujuannya, ya. Supaya kita yakin, hakul yakin. Jangan sampai nanti kita asal ikut dan pilih Rano. Udah nggak tahu, kita nggak pilih siapa Rano, peduli apa, yang penting ada duitnya. Nah, itu jangan, dosa besar kita, karena kita jadi korban. Saya kira itu. Yang terhormat kepada orang tua kita, Bapak kita, Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Dan tak lupa juga kepada Bapak Johnson Nuzairin SHMH, dan juga yang terhormat kepada Ustadz Cecep Supriyadi, dan tak lupa yang saya hormati adalah, lebih baik saya panggil Abang karena masih muda belia, Bang Adrian, Ketua Barisan Muda Rano Alfat Tangerang Raya. Pak Johnson Nuzairin SHMH, mohon kesediaannya untuk pemaparan. Penjelasan sedikit bahwa kita yang ada di sini ini tim kelurahan semua, tidak ada tim kecamatan, belum ada. Nanti akan kita bentuk tim kecamatan dari siapa yang kita nilai nanti yang paling banyak bergerak dan berbuat untuk kemenangan ini. Nah, dari tim kelurahan ini tugasnya adalah nanti akan kita bentuk lagi tim di RW-nya masing-masing. Selama ini Kelurahan Serua, nanti di Kelurahan Serua ada berapa RW, nanti dibentuk. Nah, perkembangannya nanti pada intinya nanti adalah untuk membentuk di setiap TPS. Kalau bahasanya korte ya, Bang Andil ya. Artinya tugas kita ke depan masih banyak. Jadi nggak boleh lemah.
apapun ceritanya, pahit manis di lapangan, kita komunikasi. Jadi kita tahu apa sih yang kita hadapi di lapangan itu, apa kendalanya, nanti kita pecahkan bersama-sama. Dan kami dari tim insya Allah siap ditelepon. Dan kita akan ngobrol terus, komunikasi terus untuk tujuannya kemenangan Bang Rano Alphard, kemenangan kita bersama. Nah, perlu kita sampaikan, Bang Rano ini adalah sekarang anggota DPR RI dari Komisi 3 dari fraksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Di pileg nanti beliau nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau sekarang seperti saya jelaskan tadi masih duduk di DPR RI, yaitu Komisi 3 yang membidangi hukum. Nah, dengan kekompakan kita nanti, kita membentuk tim-tim nanti dengan kebersamaan, insya Allah tidak ada yang berat, akan mudah bersama. Nah, itulah perlunya kita harus komunikasi, jangan sampai ada, wah ini ada kendala, didiamin, ya. Ada kendala apapun harus kita komunikasikan, baik sesama tim kokelnya, kelurahan, atau lintas kelurahan, maupun nanti ada tim kecamatan atau ke kita ke sini langsung. Nah, di sini selalu terbuka. Ini adalah sekretariat kita bersama atau rumah kita bersama. Yang udah di sini berarti udah keluarga besar di sini. Adalah keluarga besar Bang Rano Alphard. Kita di sini ada bermacam komunitas ini. Yang saya lihat ada dari perguruan silat, ada senam juga, ada poli kayaknya ibu-ibu ini. Ya mudah-mudahan dengan kebersamaan selalu kita akan kuat, akan mudah yang kita jalani dengan niat untuk kebaikan, untuk amanahnya Bang Rano Alphard. Kita doakan semoga beliau selalu sehat dan selalu amanah seperti yang sekarang. Poin saya tangkap tadi bahwa apapun yang terjadi di lapangan harus selalu ada komunikasi yang baik. Siapa kita? BNR 2024. Mantap. Ini dari kecamatan mana aja nih? Sebutan terus. Serta Ibu dan Bapak hadir ke sini rumah kita bersama dalam rangka ingin kita persatukan, ingin kita satukan visi dan misi kita satukan pemikiran kita satukan tenaga kita dalam rangka memperjuangkan Bang Haji Muhammad Rano Alphard untuk di tahun 2024 yang akan datang. Betul? Kita bismillah lillahi ta'ala bahwa kita siap menjadi bagian keluarga Bang Haji Muhammad Rano Alphard. Kalau didasari dengan kecintaan, didasari dengan keikhlasan, maka di suatu saat ketika Bapak Ibu berdua tidak akan pernah menentukan yang namanya suatu hambatan. Betul? Bagaimana kemenangan itu bisa kita renggut, bisa kita hadirkan dengan satu catatan, Ibu Bapak wajib untuk berjuang dan memperjuangkan bagaimana mempromosikan, menjual produk kepada masyarakat. Bilang kepada masyarakat bahwa yang namanya Rano hanya ada di Partai PKB. Betul? Supaya untuk menyiasati masyarakat jangan sampai mikir Rano yang mana, baru nanti di akhirnya Alphard. Bilang kepada masyarakat bahwa hanya ada yang namanya Haji Rano adanya di Partai PKB. Betul? Karena seringkali kita temukan itulah yang menjadi blunder teman-teman. Kawan-kawan udah tahu belum Bang Haji Muhammad Rano Alphard? Hah? Udah pernah ketemu belum? Jadi ketika nanti kawan-kawan turun ke bawah, kawan-kawan yang sebelum pertemuan saya sampaikan, maka ini kalimat yang saya selalu ulas kepada tim-tim yang memang sudah menjadi bagian keluarga. Sebelum kawan-kawan turun pada hari ini disepakati, kawan-kawan bentuk tingkat kecamatan dan tingkat koordinator kelurahan. Untuk apa? Untuk saling memberikan estafet perjuangan kawan-kawan dalam mencari database suara-suara pasti yang nanti akan kita arahkan untuk memilih Bang Rano.
Sebelum kawan-kawan melakukan langkah demi langkah, kawan-kawan harus mempunyai 3 bekal. Yang sering sekali saya sampaikan, 3 bekal itu adalah seperti ilmunya ilmu intelijen. Yang pertama, kenali dirimu. Kita kenali dulu Pak sosok Bang Haji Rano Alpat. Supaya apa? Kalau kawan-kawan mengetahui track record Pak Haji Muhammad Rano Alpat, maka ke depan kawan-kawan akan mudah untuk mengajak masyarakat memilih beliau. Tapi bagaimana kawan-kawan mengajak masyarakat untuk memilih beliau kalau kawan-kawan saja tidak bisa untuk mensosialisasikan track record Bang Haji Rano Alpat? Bahwa Bang Haji Rano Alpat adalah salah satu anggota DPR RI termuda. Beliau berusia 38 tahun. Beliau berada di fraksi PKB. Beliau berada di Komisi 3. Beliau menjadi Ketua KNPI Provinsi Banten. Beliau sebagai Bendahara PWNU Provinsi Banten. Di usia yang muda, beliau sudah sangat luar biasa. Menjadi contoh seluruh pemuda Provinsi Banten. Bahwasanya ada seorang pemuda yang begitu sukses melanjutkan karir demi karir semata-mata yang beliau lakukan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Beliau mempunyai misi khairun nas anfa'uhum linas. Beliau sudah menyatakan sikap bahwa selama beliau diberikan jabatan oleh Allah, selama beliau diamanahkan itu jabatan, maka beliau selalu ingin menjadi bagian manfaat untuk masyarakat. Bukan karena saya mentang-mentang dekat dengan beliau, wajar aja dia mau ngomong bagus-bagus, bukan. Maka saya siap menjadi saksi dunia wal akhirah bahwa selama Bang Rano Alpat menjabat anggota DPR RI, sudah begitu banyak perjuangan dia untuk masyarakat yang diberikan, Pak. Berapa ambulan yang diturunkan, bukan dari gaji dewan, tapi dari pribadi beliau yang ingin memberikan ambulan kepada masyarakat. Itu bukti sampel satu contoh yang beliau berikan kepada masyarakat, Pak. Jadi kawan-kawan tetap optimis bahwa ketika kawan-kawan masuk ke dalam keluarga besar kita, keluarga Bang Haji Muhammad Rano Alpat, jangan pernah berpikir untuk ragu, Pak. Terus berjuang. Jangan pernah kita melihat kiri dan kanan. Kita fokus kepada niatan kita sehingga kita bisa sampai kepada tujuan kita di tanggal 14 Februari. Bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat untuk memilih Bang Haji Muhammad Rano Alpat. Sepakat? Yang kedua, kenali lingkunganmu. Kita kenali lingkungan sekitar kita, Pak. Kita harus bisa memilah dan memilih. Jangan sampai kita bagaikan menebar garam di lautan. Kita masuk ke zona-zona yang memang masih bisa kita rekrutmen, tapi jangan sekali-kali kita masuk kepada zona yang memang sudah menjadi itu basis partai tersendiri. Ya, ke depan nanti kita akan sampaikan berapa database pemilih suara pasti yang kawan-kawan harus lakukan itu. Kawan-kawan nanti kita bekalkan suara-suara rekapitulasi pemilih-pemilih setiap TPS. Nanti kawan-kawan kita bekali agar kawan-kawan bisa membaca, melihat, mencari dari 300 pemilih di salah satu TPS berapa yang bisa kawan-kawan lakukan perangkulan atau perekrutan. Nanti kita bekali kertas DPT yang terbaru, Pak. Kira-kira dapat dipahami? Di sini kami nyatakan dengan simbolisnya dipakaikan seragam. Kita tidak pernah mengatakan kawan-kawan kita jadikan sebagai tim sukses. Kalau tim sukses, rata-rata timnya yang pada sukses. Betul lah? Timnya yang pada sukses rata-rata kalau di kampung saya, artinya kami selalu mengatakan siapapun dia, kemanapun saya berada, kemanapun saya mewakili Bang Rano, saya tidak pernah menyebut kawan-kawan sebagai tim sukses. Tidak ada kebanggaan kawan-kawan bila di mana dikatakan sebagai tim sukses. Tapi kawan-kawan di sini adalah bagian keluarga besar, bagian keluarga besar dan bagian kader militan Bang Haji Muhammad Rano Alpat. Agar ke depan kita akan lebih memudahkan komunikasi kita. Nanti kawan-kawan silakan buat bagan-bagan dilengkapi nama, alamat, nikah, KTP, nomor telepon, agar semua yang hadir pada hari ini kita bekali kartu nama Pak Haji Muhammad Rano Alpat. Ke depan kawan-kawan gak usah lagi berbicara api dan C. Ketika di wilayah Bapak Ibu ada kegiatan-kegiatan sosial atau kematian,
kawan-kawan cukup menunjukkan kartu identitas kawan dan ibu dan bapak bahwa benar ibu dan bapak menjadi bagian keluarga Bang Haji Muhammad Rano Alphard dengan bukti KTA. Makanya nanti dibentuk tingkatan korcap, tingkatan korkel agar segera kita ambil data untuk kita buat KTA, Pak. Jadi KTA itu juga nanti akan berlaku kalau Bapak ditilang. Jadi nggak usah kasih SIM, Pak, kasih aja KTA. Begitu Pak kira-kira. Jadi kalau untuk Pak masih boleh lagi kan 2 menit aja? Hah? Lanjutnya nih? Jadi insya Allah kami pun nanti di tanggal 1 insya Allah di Rebana Senggol ini akan ada apel siaga 1000 kader BMR se-Tangerang Raya. 1000 kader saya ciptakan dari berbagai TPS. Ultimatum keras saya, 1 kader wajib mempunyai database pemilih sebanyak 50 pasti. Dikalikan 1000 sudah berapa Pak? Hah? 1000 dikali 50 udah berapa? 50.000. 1000 kader saya ciptakan, 1000 kader militan yang saya bentuk. Saya hanya mengarahkan mereka 1 kader wajib mempunyai data pemilih pasti di setiap TPS hanya 50. Keluarga bapak aja udah 20, betul? 30 teman ngopi, teman main bola, teman main layangan, selesai. Artinya nanti kita bicara kepada persoalan teknis. Hari ini kita silaturahmi di sini, niatkan hati kawan-kawan, saudara-saudara semua, kita masuk keluarga besar Bang Haji Muhammad Rano Alphard dalam rangka untuk membantu. Jadi kawan-kawan ini ketika memperjuangkan Bang Haji Muhammad Rano Alphard, sama saja kawan-kawan sedang membantu aspirasi masyarakat melalui Pak Haji Muhammad Rano Alphard. Jadi kita ini saling bahu-membahu Pak. Yang penting tetap istiqomah, tetap semangat. Ketika ada persoalan, ada trouble, ada masalah apapun di lapangan, jangan pernah sungkan untuk sama-sama kita diskusikan sehingga kita cari solusi sama-sama. Siapa kita? Rano Alphard. Bahkan kita. Rano Alphard. Jadi. Terima kasih. Kasih apa sudah untuk kita semua. Orang yang buta politik adalah orang yang acuh terhadap semua persoalan pemerintah. Pemerintah ini hadir, pemerintah ini ada, itu karena Bapak Ibu masyarakat. Tanpa masyarakat, fungsi negara tidak ada, fungsi pemerintah tidak ada. Yang pertama saya ingin sampaikan, artinya kita hadir di sini adalah bagian dari kita untuk melek politik, untuk kita tidak buta politik. Inilah salurannya salah satu, karena partisipasi bagian dari pendukungan itu adalah bagian dari tidak buta politik. Bahaya buta politik, kita bisa dimiskinkan kalau kita buta politik. Makanya butuh untuk kontrol. Tapi kan kontrol gak kemungkin kita semuanya hadir sebagai wakil rakyat. Makanya ada namanya wakil rakyat. Tuh. Jadi semuanya kita berjuang ini pada dasarnya sama. Dan itu juga yang diperjuangkan oleh Bang Rano. Tadi disampaikan oleh Bang Andri. Bang Rano sudah memperjuangkan apapun itu. Sudah memperjuangkan tadi banyak membantu orang gitu kan. Sudah secara artinya gini, secara profil Bang Rano sudah disampaikan, sudah memenuhi kriteria itu, sudah berpengalaman di Komisi 3. Makanya hari ini kita hadir di sini itu bagian dari partisipasi untuk tidak buta politik. Dan teknisnya mungkin sudah disampaikan tadi Bang ya. Teknisnya saya nggak terlalu banyak menyampaikan teknis. Yang terpenting hari ini niatnya ikhlas dulu, karena ikhlas itu nanti berdampak lebih banyak kepada semesta. Ikhlas dulu, berjuang itu harus ikhlas. Berarti namanya berjuang pasti ada pengorbanan ya. Itu dulu yang terpenting. Kemudian yang kedua ya, yang
paling gampang untuk melakukan promosi, melakukan mengajak itu adalah keluarga. Mudah-mudahan pertemuan kali ini silaturahmi kita ini mendapatkan yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa silaturahmi ini akan insyaallah memberikan keberkahan rezeki dan umur kita, dan harapan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir, melainkan seterusnya insyaallah kita jalan terus demi yaitu kemenangan yaitu Abangda Haji Muhammad Rano Alfat SHMH yang nanti 24, yang tadi yel-yelnya apa? Menang lagi, betul? Menang lagi, iya insyaallah. Mudah-mudahan yuk kita duduk dengan doa, mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan keberkahan dan kemenangan untuk kita semuanya demi terciptanya yaitu lingkungan kita, manfaat yang disampaikan tadi, khairun nas amrun nas, itu aja kuncinya. Fil awal wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka ala sadatina ashabi sayyidina rasul ajma'in, amin 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 ya rabbal alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهل والافات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعنا على ذكر وشرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكر وشرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكر وشرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم حسن مقاصدنا. اللهم حسن مقاصدنا. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير دنيا الآخرة. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وبشفاعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا يا الله يا الله ya Rabbana, mudah-mudahan Kau berikan keberkahan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kumpulnya kami di sini ya Allah semata-mata mengharapkan ridha-Mu ya Allah, untuk ya Allah menuju kemenangan saudara kami ya Allah, abang kami ya Allah, anak kami ya Allah, Bapak Muhammad Rano Alfat SHMH ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, mudahkanlah ya Allah urusan kami ya Allah untuk kemenangan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah mudahkanlah ya Allah untuk kemenangan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami hanya bisa ikhtiar ya Allah, ridha-Mu ya Allah kami harapkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Mudahkanlah ya Allah kami untuk bisa ya Allah memenangkan Muhammad Rano Alfat ya Allah di lingkungan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang yang bermanfaat ya Allah, khususnya untuk memenangkan Bapak Muhammad Rano Alfat sebagai ya Allah wakil kami ya Allah di parlemen ya Allah, di DPR RI ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, berkahi kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi ya Allah, berkahi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.